Ade. Halo, malam, Nanda. Pada kesempatan ini teman-teman, sesuai dengan temanya, kita sharing santai aja. Kita akan ngebahas masalah asuransi di masa pandemi. Nah, kebetulan saya berkolaborasi dengan Kasa de Maka. Beliau adalah Saya Gold Agency di CAR. oh, Gold Agency di CAR. Ya, ya. Gitu. Jadi kita sharing-sharing nih sekarang dengan Kak Sade perihal asuransi. Kebetulan kan sekarang ini Kak Sade kita tahu ya bahwa pandemi ini kadang orang itu malah tidak mementingkan membayar premi atau ada juga yang apa namanya eh, justru mau ikut asuransi, nantilah tunggu tahun depan gitu ya. Jadi ada juga yang malah belum jatuh tempo udah dicairkan gitu karena kebutuhan uang nih. Kalau menurut Kak Sade sendiri ini gimana nih? Terima kasih Coach Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Nah, salah satu mungkin yang sering dibahas di perencanaan keuangan adalah asuransi. Asuransi itu salah satu cara merencanakan keuangan itu secara disiplin. Nah, kalau bicara tadi tentang asuransi di masa COVID, ya semua kembali sesungguhnya ke sikap kita. Kalau hari ini mungkin ya kita teringat pepatah nenek moyang kita, Coach Nanda ya, bahwa sediakan payung sebelum hujan. Ya. Ya, kalaupun kondisi hari ini sudah hujan, atau mungkin ya kita sering dengar pepatah nenek moyang kita. Jadi sesungguhnya kita kalau arif dengan nenek moyang kita, ya masalah ini mungkin nggak separah orang-orang yang alami di luar sana yang bermasalah dengan finansialnya. Mungkin Coach Nanda masih ingat juga pelajaran TK ya, bahwa hemat pangkal kaya. Ya, jadi ya kalau hari ini misalnya asuransi, ya asuransi itu sesungguhnya apa sih itu asuransi? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD ya, pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian. Jadi antara penanggung dengan tertanggung, di mana seorang tertanggung tentu membayar biaya atau premi untuk diberikan perlindungan. Jadi sesungguhnya asuransi itu pengalihan risiko. Kalau bahasa agamanya, mohon maaf ya, saya juga agak minim agama. Mungkin kita sering dengar namanya ta'awun, tolong menolong. Jadi bagi saya pribadi, ini bagi saya pribadi ya, sejumlah premi yang kami bayarkan, kalau di perusahaan saya sekarang, itu kan tergantung usia untuk dapatkan perlindungan jiwa. Jadi ya kalau waktu saya jadi nasabah itu usia 3 bulan lebih, itu biaya asuransinya sekitar Rp3.000. Rp3.000 per bulan ya untuk mendapatkan sejumlah nilai pertanggung jiwa. Artinya bagi saya ya uang 3.000 ya itu hanya untuk membayar sebuah premi, ya saya anggap itu sumbangan sukarela. Kalau bahasa orang tua kami, ya anggap aja itu sedekah atau tolak bala. Ya minimal kalau kita yang nyumbang, kalau ada di antara peserta meninggal, ya kan beramal. Sesungguhnya dalam kehidupan nyata juga uh, yang namanya tolong menolong, ya mungkin di daerahnya Coach Nanda atau teman-teman yang hadir malam hari ini, ya sering melihat ketika ada orang meninggal, tentu masyarakat sekitar itu ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada mungkin yang amplop, itu kan juga bentuk tolong menolong, namun mungkin kurang terkoordinir. Nah kalau asuransi itu terkoordinir, ya tidak perlu repot bawa beras, bawa gula, tinggal nyumbang aja tiap bulan, bayar premi, ada biaya asuransi di situ. Ya, ketika ada yang meninggal, ya tinggal digunakan dana itu. Banyak nih dari rekan-rekan yang belum paham tentang asuransi, apalagi memang kalau mereka hidup mungkin belum di kota besar gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, anggaplah asuransi itu preminya 1 bulan
100.000 misalnya. Ya. Premi itu akan kita bayar selama 10 tahun. Berarti sekitar 120 bulan. Nah, yang jadi pertanyaan orang awam nih, apakah nanti setelah 120 bulan kita akan mendapatkan imbal hasil 100 dikali 120 bulan, kurang lebih itu 12 juta, atau bisa lebih, atau bisa kurang. Karena gini, uh, kalau misalnya gini kan ada orang yang bilang gini, kalau setelah 120 bulan saya dapatnya 12 juta, ya lebih baik saya nabung di celengan ayam aja. Iya, Saya iya, iya. tabung selama 120 bulan, toh hasilnya sama. Daripada saya harus susah-susah transfer ke rekening tertentu gitu. Atau misalnya bisa juga gini, loh kok setelah 120 bulan saya nggak dapat sesuai dengan jumlah yang saya setor gitu. Nah, berarti kan dalam hal ini terjadi kerugian eh, berasuransi seperti gitu. Tapi setahu saya kalau di negara maju ya, biasanya gini, mereka misalnya gini, seseorang itu jabatannya staf karyawan gitu kan, mereka memiliki satu asuransi. Seiring waktu, si karyawan tersebut naik jabatan menjadi manajer dan mereka itu langsung menambah asuransi. Di negara maju itu asuransi gaya hidup. Nah, kalau kita belum sampai ke gaya hidup, karena kenapa? Karena mungkin juga pengetahuan tentang manfaatnya masih sangat kurang gitu, Kak. Gimana tuh menurut Kakak kalau kayak gitu? Industri asuransi di Indonesia memang masih masih jauh lah dibanding negara barat. Ya di sana seperti Coach Nanda sampaikan, ya sebuah kebutuhan juga dari lifestyle. Jadi mereka mungkin merasa ketinggalan kalau nggak memiliki beberapa asuransi. Bahkan kalau kita boleh tanya bule yang sering pelesiran, mereka nggak perlu pusing keluarganya di sana karena sejak lahir mungkin diasuransikan. Uh, Namun di Indonesia memang banyak juga kekisruan, kegaduhan di industri asuransi, itu banyak faktor. Yang pertama mungkin dari perusahaan juga ada bermasalah, termasuk juga dari saya sebagai agent. Ya hanya karena mengedepankan closing, ya buru-buru nggak jelaskan namanya ada biaya akuisisi, biaya asuransi, atau mungkin juga memang karena pengetahuan yang masih minim. Dan pada umumnya kita sering baca di koran, di media sekarang banyak kecewa tentang produk-produk asuransi, ya karena mereka juga ketika membeli ya mungkin ya kasar kalau saya katakan ya beli kucing dalam karung, ya mungkin juga provokasi dari agen yang terlalu berlebihan sehingga mereka beli. Nah setelah 5-10 tahun mereka baru tahu kok tabungan saya cuma segini. Nah, ini harus dipahami produk apa, jenis asuransi apa sesungguhnya yang mereka butuhkan. Nah, jadi mereka harus disampaikan bahwa ketika Anda membayar premi atau store setiap bulan, itu pasti terbagi ke beberapa bagian. Ya, berapa persen masuk sebagai investasi, berapa persen untuk cover asuransinya atau biaya akuisisi. Jangan sampai mereka ya berpikir seperti tadi, nabung sekian tahun, ya mereka tidak disampaikan bahwa ada sejumlah biaya yang harus mereka bayar, yang namanya biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, yang nggak mungkin dong perusahaan mengelola dana Anda, memberikan Anda perlindungan nggak ada biayanya. Contoh nyata, simpelnya seperti ini, Coach Nanda. Ya Anda mau mendapatkan saja perlindungan keamanan di sebuah kompleks, ya tentu ada biaya ya keamanan. Anda bayar security kan, ini baru perlindungan keamanan aja dari kecurian, dari mungkin perbuatan yang tidak-tidak. Nah ini perlindungan jiwa, ini yang perlu mungkin agent khususnya kalau ada tim saya yang ikut nonton harus sampaikan. Anda membeli sebuah produk, Anda membeli asuransi jiwa, juga membeli investasi, tentu dana yang Anda setor, yang Anda bayar akan terbagi berapa persen masuk investasi, berapa persen asuransi, karena juga ada asuransi juga mungkin full perlindungan. Artinya kalau tidak terjadi apa-apa, ya memang hanya sejumlah biaya itu misalnya seperti produk pemerintah BPJS, sesungguhnya bagus. Ya cuma masyarakat kalau diminta membayar itu keberatan.
Tapi kalau sudah terjadi sakit, apalagi meninggal, baru mau mengurusnya, ya nggak bisa dong. Ya Anda harus siap membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan fasilitas. Ya Anda misalnya bayar dokter, ya karena memang Anda dirawat misalnya. Nah ini industri asuransi di Indonesia, ya banyak kegaduhan karena itu. Pemahaman juga masyarakat mungkin masih minim. Ya nggak mungkin dari dulu kita kenal asuransi ada namanya Askes, sekarang juga BPJS, macam-macam dari produk-produk dari perusahaan swasta. Cuma harus sampaikan kalau untuk jangka pendek terus terang aja nggak cocok. Jangan sampai mereka berpikir seperti nabung di bank, seperti tadi Coach Nanda sampaikan. Ya kalau langsung ngalinya secara seperti itu, ya 100.000 kali 12 bulan kali misalnya 10 tahun, ya itu baru pokok, belum dikurangi biaya. Ya, dari mana perusahaan mau menghidupi karyawannya, membayar agennya, memberikan perlindungan? Kalau misalnya, ibaratnya kalau kita minta seseorang menggarap sawah kita, ya tentu ada turamennya. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa masyarakat harus sadar, asuransi itu produk yang dibeli harus dibayar harganya. Padahal asuransi itu, teman-teman semua ya, bukan dibeli karena kita mau meninggal, asuransi jiwa ya. Bukan juga kita membeli asuransi itu karena mau sakit, bukan. Ya kita membeli asuransi itu karena kita tahu pasti meninggal, dan setelah meninggal ada orang-orang terdekat kita yang tetap butuh biaya. Jadi kita beli helm itu bukan untuk jatuh ke cenda. Ya, siapa tahu jatuh, ya paling tidak kalau kepala terbentur nggak keras kan, ya nggak separah kalau nggak pakai helm. Jadi itu asuransi sesungguhnya adalah ikhtiar. Ya jaga-jaga aja, karena ajal kita nggak pernah tahu, ya harus siapkan, karena itu pasti dilalui, mati itu pasti. Makanya ada salah satu wakil bupati, beliau mengatakan seperti ini, kalau orang hidup membantu orang hidup, itu sudah biasa. Orang hidup membantu orang mati, misalnya bopon jenazah ke kuburan, itu biasa. Yang hebat itu, kalau orang mati membantu orang hidup. Nah, itulah asuransi. Asuransi jiwa kita telah tiada, tapi ahli waris kita, ya kita asuransikan sesungguhnya jaga-jaga buat tabungan, bisa mengganti pendapatan kita setelah ajal menjemput. Karena kita yakin pasti mati, ya makanya harus siapkan. Saya sering dalam beberapa acara coaching saya gitu ya, saya selalu menyarankan bahwa sebaiknya kita pencari kerja atau tulang punggung keluarga, sebaiknya si bapak ini punya asuransi jiwa sesuai dengan jumlah ahli waris yang dia tinggalkan. Misalnya dia punya 1 istri, 2 anak, berarti paling tidak dia punya 3 polis atas asuransi jiwa. Karena kenapa? Ketika dia meninggal, maka ketiga-tiga polis itu bisa menjadikan warisan dia terhadap ahli warisnya, sehingga ahli waris yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidup untuk menanggung biaya-biaya yang harus mereka tanggung walaupun si bapak atau si tulang punggung keluarga sudah tidak ada. Begitu kan ya? Ya, betul Coach Nanda. Bagi orang-orang yang diberi hidayah atau kesadaran. Ya, karena repot juga. Berarti berasuransi itu perlu dapat hidayah dulu ya, Kak ya? Kalau saya sih, karena itu juga kalau hatinya nggak diketuk untuk mengambil sebuah peluang. Ya, kalau mungkin seperti saya bukan lahir dari orang kaya yang punya banyak sertifikat tanah, ya minimal kita wariskan polis. Ya, daripada Anda wariskan hutang, ya asuransi itu ya memang kalau asuransi jiwa jelas memang butuh, di situ ada formnya untuk ahli waris. Jadi ya itu salah satu cara untuk menyiapkan ahli waris. Sekarang tergantung lagi kesadaran. Apakah Anda sadar bahwa Anda pasti mati? Kalau sadar, ya harusnya menyiapkan untuk ahli waris. Itu salah satu caranya asuransi. Ada beberapa nasabah itu bahkan salah satu yang diserahkan ke calon mempelai wanita itu di pengantin, nanti saya kirimkan fotonya ke Coach Nanda, itu selembar buku polis. Jadi kalau Anda sekarang punya anak, mungkin laki-laki, kalau mau merit nanti belum punya tanah atau sertifikat untuk sebagai mahar atau apa, polis asuransi, khususnya asuransi jiwa, bisa sebagai bagian dari mas kawin gitu ya.
Oh, bisa sekali, dan itu sudah terjadi di Makassar. nasabah kami, ya di Jawa Oh, juga ada. itu sebenarnya Itu termasuk unik tapi cerdik. Itu unik iya, loh. Karena nggak kepikiran mudah. juga sih kebanyakan dari kita bahwa apa polis asuransi jiwa itu menjadi bagian mas kawin ya. Ya itu terjadi gitu ya, terjadi di Makassar dan itu kalau menurut saya termasuk yang cerdas ya. Pasangannya sangat melek merencanakan keuangan. Hari ini siapa sih Coach Nanda yang mau ambil resiko? Semua orang butuh jaminan. Jaminan itu adalah asuransi. Itu Tapi ini terjadi. informasi yang bagus loh, karena memang nggak kepikiran. Siapa tahu dengan Kak Sade menceritakan hal seperti ini, anak-anak milenial jadi terinspirasi. Oh iya ya, kayaknya yang keren nih untuk bagian dari mas kawin mungkin polis asuransi jiwa nih sebagai tambahan gitu. Nah, terus ada jadi gini, kebanyakan Ya, ya kalau tentang asuransi itu suka pikirannya gini, ah ini mah apa hanya nguntungin salesnya saja. Kan kalau salesnya kalau kita ambil polis kan berarti salesnya dapat komisi gitu. Jadi seolah-olah nih bukan manfaat yang menjadi pikiran utama, yang dipikirin tuh malah komisinya si sales gitu loh. Karena kebanyakan mindset kita masih begitu. Nah itu mungkin karena kurangnya edukasi kali ya. ya kalau Anda berprinsip seperti itu, ya nggak usah bayar gurunya, nggak usah bayar dokter. Nanti dokternya kaya kalau kita bayar, ya kalau begitu nggak usah berobat ke dokter. Nggak usah bayar berasnya, ya nggak usah beli beras. Ya kan seperti itu. Ya selalu fokus keuntungan orang, dia nggak pernah sadar apa sih manfaat yang saya dapat. Nah, inilah kalau orang sikapnya negatif, ya pasti seperti itu Coach Chandra. Nah, orang-orang kalau berprinsip seperti itu ditawari asuransi selalu, wah nanti untuk, ya memang saya harus dibayar. Ya mau nggak Coach Nanda misalnya jual telurnya nggak dibayar? Ya Anda emangnya kalau prinsipnya seperti itu makan di KFC, wah saya nggak perlu bayar, nanti untung KFC-nya. Ya memang orang harus untung, tapi Anda kan juga kenyang kan? Jadi kembali ke kesadaran dan sikap. Karena sesungguhnya kalau kami sebagai pemasar ya hanya menyampaikan, memberi informasi, memberi solusi, menawarkan manfaat. Kalau mereka sikapi negatif ya sudah next saja. Kita harus bisa mendengar informasi yang positif uh, tentang sesuatu yang sekiranya bisa menguntungkan kita ke depannya seperti itu. Itu saya benar-benar ada contoh nyatanya bahwa teman saya seorang supir Grab yang kebetulan meninggal dunia meninggalkan polis yang bisa melanjutkan anaknya itu sekolah gitu. Ya bisa saya katakan ya kebanyakan. Mungkin kalau ada penelitian riset resmi, mungkin 95% pasangan kita akan melarang ketika mau membeli polis asuransi. Entah itu istri atau suami, tapi ya hampir 100% itu senang ketika hal-hal seperti tadi terjadi. Jadi ketika mau membeli polis, biasanya istri atau suami larang. Tapi ketika pasangannya meninggal, mereka pasti senang ketika dapat pertanggungannya. Apakah kita merasa beruntung kalau meninggal? Tentu tidak. Karena berapapun nilainya, nyawa kita tidak bisa ternilai dengan uang. Tapi ya kita harus sadari bahwa kita pasti mati, dan setelah kita mati, ada orang-orang tercinta kita, keluarga terdekat kita, anak, pasangan yang tetap butuh biaya. Ya seperti itulah tadi. Ya makanya kalau kita sayang pasangan kita, anak kita, keluarga tercinta kita, itu salah satu caranya membeli polis asuransi. Karena ketika terjadi apa-apa, ada pengganti pendapatan. Gini Kak Sade, jika Ya. misalnya masih awam dalam berasuransi, kan asuransi itu banyak ya, ada kesehatan, ada jiwa, ada pendidikan. Jika baru kenal dan keadaan pun pas-pasan, sekiranya yang paling bijaksana asuransi apa dulu yang diambil? Jiwa kah, pendidikan kah, atau asuransi kesehatan kah? Jadi tergantung kebutuhan. Tentu juga memang harus dibarengi juga kemampuan bayar ya. Artinya karena ada sejumlah premi, jangan sampai mereka sudah dana pas-pasan, ikut asuransi, hanya sekali bayar, baru lapse. Karena ya itu tadi harus dipahami bahwa perusahaan kan juga memberikan perlindungan, termasuk mengelola dana kita kan butuh biaya. Jangan sampai mereka berpikir seperti di perbankan.
Berarti boleh deh di-sharing closing statement-nya terkait ya asuransi di pandemi, maksudnya menakutkankah, sesuatu yang ada harapankah atau gimana tentang asuransi ini di masa pandemi? Asuransi sangat terasa pentingnya di masa pandemi sekarang. Begitu banyak rekan-rekan kita telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Tentu yang namanya ajal itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Kalau kita di awal tadi dengar serikan payung sebelum hujan, ya nggak ada kata terlambat. Ya, hari ini sudah sangat terasa, justru di masa-masa sulit seperti ini, ya paling tidak kita masih bisa mengatur keuangan dengan ikut program asuransi, kita otomatis bisa merencanakan keuangan kita, bisa disiplin menabung demi orang-orang yang kita cintai. Karena itu tadi, asuransi itu sesungguhnya adalah sebuah produk yang bagus karena ada unsur ta'awunnya, tolong menolong. Lewat asuransi, orang mati bisa membantu orang hidup. Teman-teman, kita sebaik-baik kita adalah merencanakan keuangan ke depannya lebih baik. Hidup nggak bisa gimana nanti, hidup nanti gimana. Jadi, karena nanti gimana, kita harus bisa mempersiapkan apa yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayang, untuk ahli waris kita, salah satunya asuransi. Dan ingat, jangan meninggalkan hutang. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat.